Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita akan mengkaji tentang makna la ilaha illallah jika kita sudah tahu tentang konsep akidah dan akhlak. Apa sih makna la ilaha illallah itu? Kita selalu mengucapkan dalam kalimat syahadat itu la ilaha illallah dan kemudian diikuti dengan Muhammadur Rasulullah. Dalam kalimat syahadat dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya kita melakukan tindakan dengan ucapan yang punya konsekuensi. Nah, sekarang apa makna la ilaha illallah itu di dalam kajian akidah dan akhlak? Kita coba untuk memahami secara tepat. Ketika kita la ilaha illallah, sebenarnya kita tengah mengucapkan sesuatu yang luar biasa maknanya. Tetapi tidak sedikit orang yang hingga saat ini belum memahami secara tepat makna kalimat la ilaha illallah itu. Sehingga dengan pemahaman yang tidak tepat itu, seseorang bisa jadi tidak mampu untuk mempertuhankan Allah dengan sikap dan tindakan yang benar. Saya sering mengatakan begini, orang bisa secara verbal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi kalimat la ilaha illallah itu tidak membangun sikap dan perilaku yang selaras dengan ucapannya. Karena apa? Karena dia tidak tahu makna kalimat yang diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah itu. Sekali lagi, dia hafal dalam ucapan-ucapan sehari-hari mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan di masyarakat ada upacara tahlilan yang di dalam upacara itu orang mengucapkan berkali kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah berkali-kali sampai kemudian bahkan ada yang bisa mengucapkan 1000 kali dalam satu waktu. Tapi pertanyaannya, apakah kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu berbekas pada sikap dan perilaku mereka? Ternyata tidak selalu begitu. Karena apa? Mereka belum memahami secara tepat makna kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Sehingga dengan pemahaman yang tidak tepat itu, dia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak mampu untuk mempertuhankan Allah dengan cara yang tepat. Padahal esensi makna la ilaha illallah itu luar biasa. Para ulama mengatakan bahwa esensi makna kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang disembah di langit dan di bumi, di alam semesta ini dengan hak, dengan benar kecuali Allah semata-mata, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah. Sehingga pada saatnya orang hanya akan menyembah kepada Allah saja, kapanpun, dimanapun, dalam hal apapun. Kenapa kalimat la ilaha illallah itu harus diucapkan? Karena banyak hal yang disembah, banyak hal yang menjadi sembahan. Bisa benda, bukan sesuatu yang sifatnya benda pun bisa disembah dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dan banyak sekali jumlahnya. Tetapi sekali lagi yang berhak disembah itu hanya Allah. Yang benar-benar hak untuk bisa disembah dan layak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah esensi makna kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi, kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya dia hanya akan menyembah kepada Allah saja. Dia hanya akan patuh, akan pasrah kepada Allah saja sebagai Tuhan. Dia hanya akan taat kepada Allah saja. Tidak ada ketaatan kepada selain Allah. Di luar ketaatan, apalagi menyalahi ketaatannya kepada Allah. Bahkan dalam hal mencintai,
cinta kita kepada Allah itu melebihi cinta kita kepada apapun dan siapapun, karena yang berhak untuk dicintai sesungguhnya itu hanya Allah. Selain Allah itu hanya akan bisa dan berhak kita cintai dengan cara mencintai Allah atau karena Allah. Cintailah semua karena Allah. Cintailah semuanya karena Allah. Semuanya itu apa saja, termasuk manusia. Sehingga orang tidak boleh bercinta bukan karena Allah. Ketika orang bercinta bukan karena Allah, dia akan bisa terjebak pada cinta kepada sesuatu selain Allah, dan bahkan dia akan lebih mementingkan sesuatu yang bukan Allah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus mendapatkan cinta yang lebih baik dan lebih besar daripada cinta kita kepada orang lain itu, kepada hal yang lain atau pada apapun selain Allah. Para mahasiswa yang saya cintai, ada sebuah firman Allah yang menginspirasi para ulama untuk menjelaskan konsep la ilaha illallah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 62 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, firman Allah itu menegaskan bahwa tidak boleh ada sesuatu selain Allah yang kita jadikan sebagai Tuhan. Allah lah Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga kalau orang itu menyuruh kepada selain Allah karena ingin beribadah kepada sesuatu selain Allah, disitulah syirik itu terjadi. Dan itulah hal yang batil, itulah yang salah, itulah hal yang tidak benar. Allah terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu besar untuk dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Sehingga ketika kita itu bertuhan kepada selain Allah dengan cara apapun, maka kita dikatakan telah terjebak pada perilaku syirik. Dan syirik itu besar dan bahkan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali dengan cara bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang sungguh-sungguh. Itu yang akan bisa membuat kita terampuni dari dosa syirik. Nah, mari kita lanjutkan dulu. Kalimat la ilaha illallah itu bukan berarti tidak ada pencipta selain Allah, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Tidak hanya itu saja. Kalau kita itu hanya mengaku tidak ada pencipta selain Allah, orang kafir pun bisa mengakui bahwa sang pencipta dan mengatur alam ini adalah Allah. Itu pengakuan yang masih harus dilanjutkan. Memang Khalik itu hanya Allah, ya. Yang lain itu menciptakan karena kekuasaan Allah sebagai zat pencipta. Ya, tapi itu pengakuan awal yang disebut dengan tauhid rububiyah. Orang kafir pun bisa mengakui bahwa sang pencipta dan mengatur alam ini adalah Allah. Akan tetapi mereka mengingkari penghambaan atau ibadah. Seluruhnya hanya milik Allah. Disitulah kemudian dikatakan orang kafir itu hanya bertauhid dalam wilayah rububiyah, tetapi belum bertauhid dalam wilayah ubudiyah atau ilahiyah, karena mereka belum menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disembah, dan bahkan mereka menyembah pada sesuatu selain Allah, dan mereka yakin bahwa ada sesuatu selain Allah yang harus mereka sembah, dan mereka menggantungkan diri mereka kepada selain Allah. Ada orang yang karena tidak dapat jabatan resah, gelisah, karena tidak yakin ada Allah yang akan melindungi dirinya. Ada orang yang tidak punya duit, tidak menjadi orang kaya, resah dan gelisah, karena yakin hanya dengan kekayaan dia itu akan bisa hidup. Padahal yang memberi hidup itu hanya Allah. Sehingga karena dia itu menyembah pada jabatan dan duit,
seluruh perhatiannya tertuju pada jabatan dan duit. Atas nama jabatan dan duit, dia melanggar aturan-aturan Allah karena dia yakin hanya dengan jabatan dan duit itu mereka akan hidup dengan layak. Ayo sekarang kita lihat dengan mata kepala kita saja. Ada nggak orang yang karena duit dan jabatan kemudian melanggar aturan Allah? Bukan mencuri, merampok, mencopet, menipu, berbohong, dan bahkan korupsi. Ada nggak? Dan kalau masih ada berarti mereka belum bisa menuhankan Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, yang layak dipatuhi, yang layak ditaati, yang layak untuk dijadikan sebagai Tuhan yang disembah dengan penyembahan yang sebenar-benarnya. Penghambaan seseorang kepada Allah itu menghadirkan dirinya sebagai orang yang taat dan patuh kepada Allah saja, sehingga tidak akan taat dan patuh kepada selain Allah, yang ketaatan dan patuhan kepada selain Allah itu akan mengganggu, mengusir, dan bahkan menghalangi ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa yang lain, bisa dikatakan seorang tidak akan mau taat kepada selain Allah kalau ketaatannya itu mengganggu ketaatannya kepada Allah. Titik. Bukan koma lagi. Nah, para mahasiswa yang saya hormati, sebagaimana firman Allah yang ada di dalam surat Shad ayat 5, kita bisa mendapatkan penegasan. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab." Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang sangat mengherankan. Nah, ini pertanyaan yang mengusik kita. Banyak orang kafir itu yang menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah. Itu mengherankan karena apa? Secara nalar saja itu tidak masuk akal. Orang sudah mengatakan dengan keyakinan yang penuh bahwa dia diciptakan, diatur oleh Allah. Kenapa dia taat dan patuh dan menyembah kepada selain Allah? Ini kan satu sikap yang sama sekali tidak masuk akal. Itu menentang akal sehat. Seharusnya dengan akal sehat orang hanya akan bertuhan kepada Allah dengan menyembah Allah karena dia telah diciptakan dan diatur oleh Allah, dan pada saatnya Allah lah yang maha mengatur terhadap ciptaannya. Dan karena Allah yang maha mengatur, maka segala aturan yang telah diciptakan Allah harus menjadi aturan yang ditaati oleh dirinya dalam rangka untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan yang menciptakan dan mengatur dirinya. Nah, para mahasiswa yang saya cintai, firman Allah ini menegaskan, jangan pernah kita bertuhan kepada selain Allah. Karena dengan bertuhan kepada selain Allah itu sudah menyalahi akal sehat kita. Bahkan di dalam firman yang lain menegaskan lagi Allah, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu 'alaihi wakila." Ini di dalam surat Al-Furqan ayat 43. Tidakkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ini teguran kepada para manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang diperturutkannya. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang kemudian ditaati, dia telah tidak dengan sadar atau mungkin disadari juga, telah mempertuhankan hawa nafsunya, menggantikan Tuhan Allah sebagai Tuhan yang harus ditaati. Jika pertanyaannya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW itu menjadi pelindung bagi orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Karena begitu manusia mempertuhankan hawa nafsunya, dia akan dikendalikan oleh hawa nafsunya dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini kan terbalik. Seharusnya manusia itu mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, tidak justru dikendalikan oleh hawa nafsunya. Tetapi di dunia ini kan banyak orang yang justru dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maaf, dia berbohong karena dorongan hawa nafsunya. Dia menipu karena dorongan hawa nafsunya. Dia bermaksiat karena dorongan hawa nafsunya.
Dia korupsi karena dorongan hawa nafsunya. Dia mencuri karena dorongan hawa nafsunya. Bahkan maaf, dia berzina pun karena dorongan hawa nafsunya. Karena dorongan hawa nafsunya, maka semua larangan Allah dilanggar. Karena apa? Dia ingin memuaskan hawa nafsunya dengan cara apapun yang memang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Inilah cara yang sangat hina bagi semua orang. Sehingga di dalam kalimat la ilaha illallah itu dinyatakan oleh para ulama memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak faedah. Akan tetapi keutamaan itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau dia sekedar hanya mengucapkan kalimat itu saja tetapi tidak memahami kalimat itu maknanya apa. Dan kalimat la ilaha illallah itu baru memberikan manfaat, memberikan faedah bagi orang yang mengucapkannya dengan keimanan yang betul-betul kokoh, memahami apa yang diucapkannya dan melaksanakan kandungan-kandungan makna yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah itu, dan pada saatnya merasakan kenikmatan dengan melaksanakan tindakan-tindakan yang selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu. Bahkan simpulannya di antara keutamaan yang paling utama adalah bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan sadar, dengan mengerti, dengan imannya, semata-mata hanya karena mencari ridhonya, betul-betul merasakan sesuatu yang luar biasa. Ridho Allah akan hadir. Ridho Allah akan dihadirkan oleh Allah kepada orang yang mengucapkan itu. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah. Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah semata-mata karena mencari ridhonya. Artinya apa? Semua yang betul-betul tidak baik akan dihindarkan oleh Allah bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk neraka. Dia tidak akan berpeluang masuk neraka dan dia tidak akan merasakan adab neraka. Dia akan terhindar dari adab neraka selama-lamanya hanya karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sadar, dengan mengerti, dengan memahami dan kemudian mewujudkan apa yang dia pahami itu di dalam tindakan yang nyata. Nah, sekarang kita pertanyakan kepada diri kita. Apakah ketika kita ucapkan kalimat la ilaha illallah itu kita mengerti apa yang kita ucapkan? Kita memahami apa yang kita ucapkan? Kita sadar untuk mengucapkannya dengan iman kita. Lalu kita wujudkan ucapan la ilaha illallah itu di dalam tindakan nyata di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan terhindar dari segala macam hal yang bermadarat untuk diri kita, termasuk bermadarat ketika kita nanti mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di akhirat, dan akhirnya kita benar-benar terhindar dari neraka yang memang menjadi azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gitu apa yang kita ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah selama ini akan menghadirkan perilaku yang tepat karena kita faham, dan pada akhirnya insya Allah kita akan terhindar dari adab neraka. Dan itulah nilai kemanfaatan yang sangat tinggi ketika kita benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan iman kita, dengan kesadaran kita, dengan pengetahuan kita yang mendalam. Sehingga saya selalu mengatakan banyak orang yang karena ikut-ikutan mengucapkan la ilaha illallah dengan rutin, sementara iman mereka tidak meresap dalam hatinya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Nah, orang-orang itu tidak akan bisa merasakan nilai manfaat dari ucapannya. Orang-orang itu bahkan seringkali mendapatkan fitnah saat kematiannya, saat dikubur, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, sami'tu nasa yaquluna qawlan faqultu kama qalu. Saya mendengarkan manusia mengatakannya, maka saya mengatakan sebagaimana yang mereka katakan.
Pokoknya kalau orang yang sedang mengikuti apa yang diucapkan orang tapi tidak sadar, tidak mengerti, tidak paham terhadap apa yang diucapkan, kalimat la ilaha illallah sekalipun itu tidak akan berbuah apa-apa dan tidak akan bisa menghindarkan dirinya untuk tidak mendapatkan Allah di neraka. Karena itu saya sarankan, mari kita ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah yang pertama dengan betul-betul meniadakan Tuhan selain Allah dan menetapkan Allah sebagai satu Tuhan, dan kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, dengan sikap tauhid kita, dan mudah-mudahan dengan sikap tauhid kita dengan kalimat la ilaha illallah, kita akan menjadi orang yang mendapatkan kenikmatan yang tertinggi dari Allah dan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dan pada akhirnya insya Allah keikhlasan kita di dalam beribadah akan melahirkan nilai kemanfaatan tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk siapapun yang berinteraksi dengan kita, dan kita pun akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.